menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Alkitab berkata 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kali ini Kirin ingin menghafal ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hari ini kita datang lagi untuk memuji Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, bahkan mau mendengar firman Tuhan. Anak-anak, sebelumnya siapkan Alkitabnya dan uang persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, apa kabar? Ruang ibadah, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tante Yulis yang bawa kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan serta kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini lagi ya Tuhan, kami boleh datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Biar apa yang kami lakukan di dalamnya ya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Anak-anak yang manis, kita akan menyanyi lagi sebuah lagu yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Tema ibadah kita, Allah sahabatku, aku sahabatmu. Kita menyanyi lagu ini dengan penuh sukacita. Hari ini merasa bahagia. Bersama saudara
ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Shalom adik-adik, senang berjumpa dengan adik-adik hari ini. Apa kabar? Tentu luar biasa ya. Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik, yang selalu menjaga, memelihara kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Roh-Mu menuntun kami untuk dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik, hari ini firman Tuhan kita terambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-7. Adik-adik silakan membuka Alkitabnya di rumah, kemudian kita membaca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memiliki aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini yaitu Tuhan sahabatku, aku sahabatmu. Wah, ini satu tema yang sangat menarik untuk kita renungkan pada hari ini. Adik-adik tahu nggak arti kata sahabat? Ya, sahabat adalah orang yang paling dekat dengan kita dan biasanya selalu bersama-sama dengan kita. Dan biasanya seorang sahabat atau kita yang bersahabat biasanya saling mengasihi, saling bercerita, bahkan juga saling berbagi dan saling memberikan perhatian. Itulah yang dikatakan sahabat. Tetapi kalau ada orang lain atau kita datang kepada orang lain hanya karena kita perlu saja atau ada maunya, itu bukan sahabat. Tetapi seorang sahabat selalu ada untuk sahabatnya dalam keadaan apapun. Nah, adik-adikku sekalian, hari ini di dalam bacaan kita Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 tadi menceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang bercerita kepada para muridnya dan dia memanggil mereka sebagai sahabat. Wah, luar biasa ya, sangat menyenangkan. Jadi para murid tentunya pasti bersukacita karena mereka dipanggil sebagai seorang sahabat bagi Tuhan Yesus. Demikian juga kita, tante dan adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Tapi adik-adikku sekalian, untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita harus menuruti terlebih dahulu perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus adalah
kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Dan yang kedua, yaitu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena untuk menjadi sahabat Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan ini tadi, yaitu tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita dapat atau dimampukan untuk mengasihi orang lain atau mengasihi sesama kita. Bisa kan? Pasti bisa. Karena itu pertanyaan bagi kita, ada nggak adik-adik yang mau menjadi sahabat Tuhan? Pasti semuanya mau menjadi sahabat Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi dan mencintai sahabat-sahabatnya. Karena itu adik-adikku sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi sahabat Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya dan mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita yang harus dikasihi? Apakah kita pilih-pilih? Tidak. Semua orang, sekalipun itu musuh kita, kita harus belajar mengasihi mereka. Karena apa? Karena kita sudah tinggal di dalam kasih Tuhan yang selalu mengasihi kita. Nah, kalau Tuhan Yesus itu telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu dia mati di kayu salib untuk sahabat-sahabatnya, kita tidak perlu mati tergantung di kayu salib. Kita hanya cukup melakukan perintah Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan, dan mengasihi sesama kita, maka kita bisa menjadi sahabat Tuhan dan Tuhan menjadi sahabat kita. Dengan demikian, kita pun bisa menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita. Nah, untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, kita tidak hanya berdiam diri saja, tetapi Tuhan meminta kita untuk pergi menghasilkan buah, supaya buah kita bisa dinikmati oleh orang lain. Apa buah yang harus kita hasilkan supaya orang lain juga bisa menikmatinya? Itu yaitu buah-buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25, buah roh itu berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah roh yang kita harus hasilkan dan kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain pun dapat menikmatinya. Adik-adikku sekalian, seperti tema tadi bahwa Tuhan sahabatku dan aku sahabatmu. Untuk menjadi sahabat yang baik, kita juga harus memelihara nilai-nilai persahabatan yang baik. Contohnya, yaitu nilai kejujuran harus ada di antara kita dalam bersahabat. Kemudian nilai saling menerima satu dengan yang lain. Kemudian saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dan saling peduli dan saling mendoakan. Bagaimana caranya? Untuk saat ini kita kan hanya tinggal di rumah, belum boleh berteman, berkumpul di luar sana karena masih masa pandemi. Caranya adalah kita bisa WA teman kita, bagi adik-adik yang sudah punya HP, bisa menyapa teman kita, bisa mendoakan mereka, dan sebagainya. Itulah cara bagaimana kita memberikan perhatian kepada teman kita. Tetapi ada saatnya nanti kita akan bisa bermain bersama, baik di sekolah, di rumah, lingkungan rumah, bahkan juga di gereja, kita bisa mempraktikkan kasih di dalam persahabatan kita. Nah, adik-adikku sekalian, untuk menjadi sahabat Tuhan dan Tuhan menjadi sahabat kita, yang pertama tadi kita harus melakukan perintah Tuhan, yaitu tinggal di dalam kasih-Nya dan mengasihi sesama kita. Dan untuk menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita, kita harus bisa menghasilkan buah, pergi untuk menghasilkan buah, dan buah-buah kita itu bisa dinikmati oleh teman-teman kita yang lain. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini. Jadilah menjadi sahabat yang baik kepada orang lain, karena Tuhan Yesus juga sudah menjadi sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu baik bagi kami pada hari ini. Biarlah
Tuhan Yesus menjadi sahabat kami dan kami pun bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur karena Engkau Allah kami yang setia, sahabat kami yang baik, yang selalu ada untuk kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, untuk ayat hafalan kita minggu yang akan datang itu terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 15 ayat 14. Nanti adik-adik yang bisa menghafal, silakan di video dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Ayat yang 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang manis, sudah waktunya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan kasih pasti lemah lembut. Selamat hari Minggu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.